Assalamualaikum Juragan, kembali lagi channel saya Agus Rono ya. Kali ini saya mau membahas seputar kenapa sih baterai bisa kembung ya, bisa melendung ya. Jadi apa? Saya mau kasih penjelasan sedikit ya seputar baterai kenapa sih bisa melendung. Nah, contohnya tab seperti ini ya. Nah, dia mangap, dia kedorong. Jadi kenapa sih dia bisa melendung? Aduh, ini kotor banget, bau banget lagi. Aduh, jangan yang ini dah. Ya ini buat contoh aja ya. Tuh kenapa dia bisa bengkak ya. Nah, ini juga ada pasien masuk juga, Xiaomi. Jadi dia baterainya melendung, terus mangap ya. Jadi mengapa pabrikan di sini cuma dilem doang ya? Nggak dibaut. Nah, jadi buat antipasi itu kalau dia baterai melendung, jadi ya ini yang kedorong ya. Jadi bukan LCD yang kedorong. Tapi untuk tipe-tipe Samsung seperti J7 Pro, J5 Pro, nah itu kalau dia melendung LCD kedorong, yang kalah tuh LCD-nya ya, bukan belakangnya yang kedorong. Jadi saya mau bahas kenapa sih baterai kok bisa melendung, bisa bengkak, bisa hamil, bunting, dan sebagainya. Jadi pertama kasusnya itu handphone sudah di atas umur 1 tahun ya, rata-rata 1 tahun ke atas lah. Terus kedua, pemakaiannya itu dia ditinggal tidur. Jadi malam dia ngecas, paginya itu dia cabut. Nah, jadi waktunya 100% harusnya dia dari IC kontrolnya dia berhenti, nggak mengisi. Nah, karena handphone di atas umur 1 tahun itu, nah tuh handphone dikit-dikit masuk ya, setrumnya itu dikit masuk meskipun indikatornya udah 100, tapi dia dikit-dikit masuk, akhirnya ngisi, akhirnya baterai itu pun melendung ya. Jadi baterai itu pun melendung. Nah, seperti ini ya, melendung. Nah, jadi bahaya nggak sih kalau baterai melendung? Ya tergantung dari tipe handphonenya ya. Jadi tergantung tipe handphonenya. Kalau untuk tab itu dia melendung paling cuma belakangnya doang yang kebuka ya, tutupnya doang. Tapi kalau untuk tipe ini Xiaomi Note 8, Note 7, nah itu bahaya juga ya. Karena si model fleksibelnya ini dia seperti ini ya. Ketika baterai melendung, nah yang ini kedorong. Nah, ini kan ketutup posisinya. Ini kedorong, lalu ini ketarik ya karena dia melendung. Jadi bahayanya apa sih? Nah, ini dia soketnya jadi hancur ya karena ketarik. Nah, ini soket layar hancur. Tuh lihat ya, ini hancur. Jadi bahayanya tuh macam-macam ya. Terus yang tadi masalah tadi dari ngecas terlalu lama ya, malam dicas pagi dicabut, itu jadi ditinggal tidur. Kedua, main game sambil buat ngecas itu berpengaruh ya. Jadi si handphone itu panas kerjanya, jadi si mesin itu panas, IC itu panas, akhirnya karena dia main sambil ngecas dia panas, lalu kalah di baterai, dia melendung juga bisa ya. Terus nonton YouTube sambil ngecas juga pengaruh ya, karena kan kalau data dia jalan, handphone tuh bekerja lebih berat, maksud saya tuh berat dalam arti buat lemot ya, tapi sambil dicas juga nambah lebih panas, akhirnya membuat baterai itu melendung. Terus ketiga, dia ngecas di kendaraan ya, di motor ataupun di mobil. Kenapa bisa begitu? Karena kan kalau di motor, di mobil itu dia gas, semakin kita gas, nah itu setrum semakin naik, jadi nggak stabil, naik turun, beda sama charger yang ada di kontak di rumah-rumah kalian ya, dia stabil. Nah, jadi kalau di mobil juga tuh berpengaruh ya, begitu digas, jadi si setrum charger itu yang harusnya 3,7 sampai 5 volt, dia bisa lebih, antara 6, 7, 8, 9, 10 ya terserah. Jadi membuat baterai cepat rusak. Itu pun juga bisa jadi kalau dicas di mobil dan motor, itu bahayanya IC charger atau IC power bisa konslet. Terus bahayanya kalau kalian nggak melendung, kalian nggak ganti-ganti, kalian abaikan saja, itu bahayanya nanti nggak cuman kerusakan di sini ya,
kerusakan di sini. Bisa juga di handphone itu nanti IC yang kalah, IC charger atau IC power, dia jadi kebakar terus konslet, akhirnya merembet kemana-mana. Jadi saran saya kalau ada handphone kalian yang model-model seperti ini, yang model baterai tanam, sudah agak mangap sedikit saja ya, meskipun sedikit itu jangan disepelein ya, jangan disepelein. Nah takutnya seperti ini, handphone baru 1 tahun, kredit pun belum lunas ya ampun, akhirnya baterai pun melendung. Iya, kalau ganti baterai langsung jadi, tapi ini soketnya malah hancur ya, karena dia ketarik, ini kedorong begini. Nah tapi kalau yang modelnya LCD fleksibelnya di bawah baterai itu masih aman. Nah ini model ini Note 7 sama Note 8 ini fleksibelnya di atas ya, seperti ini ya. Kayak Samsung juga tuh A20, M20, A10s. Nah ini di atas semua. Jadi kalau baterai melendung ini kedorong ya. Sementara ini kan dijepit sama tutupnya ini. Jadi kalau kalian ada merasa janggal atau baterai sudah agak boros, itu kalian cepat-cepat ganti. Dan rubah pola charger kalian selama ini ya, kalian rubah. Jadi jangan terlalu lama ngecas, jangan terlalu ngecas sambil buat main. Jadi intinya kalian penuh cabut, penuh langsung buat mainan nggak apa-apa. Yang penting jangan, kalau bisa tuh handphone di atas 1 tahun lebih itu ya sebisa mungkin chargernya itu harus dikontrol ya. Meskipun dia terkontrol dalam 100% dia berhenti, itu nggak jaminan ya, dia di dalam setrum ini dia masih nggak masuk ke dalam baterai. Jadi kalau yang HP-HP yang di atas 1 tahun itu biasanya sudah agak melemah kontrol IC chargernya ya. Nah jadi tips dari saya itu aja ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, wassalam.